Shalom anak-anak muda, anak-anak P3GMI. Kita bersyukur kembali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program My Dear God. Hari ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan juga kita mau mendengarkan sedikit renungan yang akan menguatkan iman kita. Nah, anak-anak muda, mari kita sama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan, karena hari ini dimanapun kau berada, Tuhan memberkati kita, dan kita harus menaikkan syukur untuk itu. Mari kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, ku naikkan syukur kepada Tuhan. Amin. Mari angkat suaramu. Kita mau katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Mari jangan ragu-ragu, kita nyanyikan pujian ini, kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, amin. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, amin. Biarlah kita tidak pernah berhenti untuk memuji nama Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita, karena kita sudah dibebaskan, kita sudah dibangkitkan. Mari kita mengucap syukur. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, karena Dia layak menerima ucapan syukur kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda dimanapun kau berada, kita tidak akan pernah berhenti memuji dan memuliakan nama Tuhan, menaikkan syukur kita, kalau kita benar-benar merasakan dan meresapi bahwa apa yang Tuhan lakukan bagi kita adalah karena kasih-Nya kepada kita. Dan karena kasih-Nya itulah kita harus selalu menaikkan ucapan syukur. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Engkau memberikan kepada kami anugerah yang begitu besar. 2000 tahun yang lalu Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan kami mengucap syukur tidak berhenti karena kasih-Mu yang ajaib dan besar itu. Dan pada saat ini Tuhan, anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada, biarlah Engkau melawat mereka. Biarlah malam hari ini ataupun kapan mereka melihat siaran ini, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang mengalami pergumulan mereka dihiburkan.
Kami percaya hadirat Tuhan nyata ketika kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tak peduli dimanapun kami berada, tak peduli kapanpun kami melihat tayangan ini. Kami percaya Tuhan berada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak pemuda yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu tentang kelemah lembutan. Nah, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa aku siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan katakan kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau. Mari kita nyanyikan pujian ini. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh, aku mengasihi Engkau. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku. Kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Dengan lebih sungguh kita mau katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sama-sama katakan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari sama-sama angkat suaramu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah musik terus menyanyikan pujian ini. Mari anak-anak muda, kita sungguh-sungguh persiapkan hati untuk merenungkan kebenaran firman. Biarlah sungguh-sungguh hidup kita, hidupmu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan firman-Mu itu, firman Tuhan itu menjadi firman yang kita taruh di dalam hati kita. Biarlah pujian ini sungguh-sungguh menjadi suara hati kita. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan, ku renungkan firman-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan. Sama-sama kita katakan, hatimu, hatimu. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar pada saat ini Engkau ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan berkati kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Tatkala kami bersehati merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau berbicara kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami dan kami juga mengasihi Engkau. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menjadi firman yang hidup bagi kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kalau engkau punya Alkitab, di tempat dimanapun kau berada, kita buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat yang kelima. Injil Matius 5 ayat yang kelima. Injil Matius 5 ayat kelima berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, hari ini kita belajar tentang kelemah lembutan. Saudara, kelemah lembutan itu banyak disalahartikan orang. Kalau yang namanya lemah lembut itu berarti kayaknya agak gemulai, lemah. Atau mungkin kadang-kadang orang bilang rada melambai. Sebenarnya enggak sih. Ya. Sebenarnya kelemah lembutan itu bukan berarti lemah gemulai atau melambai atau tidak tegas. Bukan seperti itu sebenarnya. Nah, tetapi orang yang lemah lembut tanpa kita sadari adalah orang yang sesungguhnya dia punya potensi, kekuatan atau kelebihan. Namun dia dapat mengendalikan, mengontrol kekuatannya, tidak menyalahgunakan potensi atau kekuatan atau kuasa yang dimilikinya. Nah, secara singkat ya, hari ini saya ingin membagikan apa arti kelemah lembutan itu ya, karena waktu kita nggak banyak. Nah, secara singkat kelemah lembutan itu memiliki beberapa arti, saudara. Yang pertama adalah dalam iman Kristen, kelemah lembutan itu artinya kita belajar untuk taat, tunduk kepada otoritas yang tertinggi, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Karena dialah yang pegang kedaulatan di dalam hidup kita. Dialah yang empunya kehidupan kita, kehidupan saya, kehidupan engkau. Jadi lemah lembut ya, kita artinya kita tunduk kepada Tuhan. Kita tahu ya, Tuhan pegang otoritas. Berarti saya sebagai orang yang lemah lembut, saya mau tunduk di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, kelemah lembutan itu berarti mudah untuk dibentuk dan diajar. Lemah lembut itu tidak keras, saudara. Ya, nah satu hari saya sangat diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang dia katakan gini, apa sih artinya lemah lembut gitu ya? Nah, lemah lembut itu tuh gampang dibentuk, gampang di shape gitu. Jadi kalau kita pernah lihat kain ya, kalau kita pernah lihat kain itu untuk memotong kain sesuai dengan pola. Kalau orang mau bikin baju, dia kan mesti bikin pola begitu kan. Nah, itu gampang. Dia pakai gunting, kadang-kadang cuman
direntangkan dia gunting gini jalanannya udah bisa. Nah saya kebetulan dulu pernah punya pengalaman bantu orang tua jualan karpet gitu ya. Nah karpet itu sedikit lebih keras daripada kain. Tapi kalau kita lihat ya, kalau ada beberapa karpet yang dia cukup lembut ya. Dan itu kalau digunting gampang sekali gitu ya. Hampir-hampir mirip dengan kain. Nah kain pun demikian, dia lembut sekali. Dia gampang sekali digunting, dibentuk menjadi pola. Nah orang yang lemah lembut itu adalah orang yang sangat mudah untuk diajar. Orang yang tidak mudah keras hati gitu ya. Enggak mudah tersinggung. Ya, enggak mudah ngambek, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit tersinggung. Nah, anak-anak kaum muda yang dikasihi Tuhan, orang yang lemah lembut dia dengan senang hati bisa menerima teguran. Karena dia tahu itu buat kebaikan dirinya, saudara. Ya. Nah, jadi kalau kita dikatakan kita harus lemah lembut, berarti kita, saya, engkau harus punya hati yang gampang dibentuk, mudah diajar, ya, mudah diajar. Saudara, orang yang mudah diajar di mana-mana disenangin orang, saudara. Ya, dan dia akan cepat pintar. Saudara, kalau saya ngajarin musik gitu ya, saya ngajarin instrumen ke seseorang atau saya ngajar di sekolah gitu, biasanya pelajaran. Saya paling seneng ya dengan orang yang gampang diajar gitu. Ya, oh ya gitu. Dan ketika saya belajar, saya coba aplikasikan itu. Ya, satu kali saya belajar dengan seorang yang masih jauh lebih muda dari saya. Saya belajar musik sama dia, saya bilang, "Tolong dong ajarin saya." Saya bilang, "Saya pengen belajar apapun yang kamu kasih saya terima." Dan dengan demikian saya menjadi lebih gampang belajar dan saya lebih cepat untuk menerima, karena sebenarnya, nah ini yang berikutnya, arti kelemah lembutan, rendah hati, saudara. Nah dalam bahasa aslinya, kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris, kata lemah lembut diterjemahkan sebagai meek ya, atau dalam bahasa aslinya itu praus kalau tidak salah, itu adalah humble. Ya, ada unsur rendah hatinya di sana. Jadi orang yang lemah lembut dia rendah hati. Dia rendah hati. Dia mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Nah, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi lemah lembut kadang mungkin tidak mudah. Karena orang cenderung egois dan kadang-kadang emosional gitu ya. Kadang-kadang meluap-luap, apalagi kalau dia benar begitu ya. Saya juga bergumul tentang hal itu. Nah, tetapi Tuhan tahu ini enggak gampang, dan Tuhan berikan kepada kita Roh Kudus-Nya supaya kita belajar untuk lebih gampang dibentuk oleh Tuhan. Mari kita aplikasikan sikap ini dalam hidup kita dengan contoh sederhana. Misalnya menjawab dengan lembut. Ya, ketika orang tanya, menjawab dengan lembut. Nih saya juga perlu belajar dalam hal ini. Lalu mengembangkan kesantunan kepada orang yang memang kita perlu untuk santun dengan mereka. Lalu kita mudah dibentuk dan diajar. Kalau memang ada kesempatan kita belajar, belajarlah terus. Jadilah orang yang gampang dibentuk. Ketika firman Tuhan engkau dengar, ketika kau belajar dengan orang yang lebih daripada engkau, dan taatlah kepada Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Nah, saya yakin Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Tuhan, kami mau belajar kepada Engkau karena Engkau Allah yang lembut. Engkau Allah yang penuh dengan kelemah lembutan, dan Kau mengasihi kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang melihat dan menyaksikan tayangan ini. Tuhan, berikan kepada kami, berikan kepada mereka hati yang lemah lembut, sehingga dimanapun mereka sungguh-sungguh menjadi teladan yang nyata di dalam kelemah lembutan. Dan orang boleh melihat kasih, tingkah laku mereka, perilaku mereka penuh dengan kelemah lembutan. Dan
Dan kami percaya ketika kami anak-anak muda hidup di dalam teladan yang demikian, maka tidak ada seorang pun yang akan menganggap kami rendah karena kami muda. Tapi kami mau menjadi teladan ya Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Pakai setiap anak-anak-Mu yang melihat tayangan ini Tuhan. Urapi mereka, berikan hati yang lemah lembut untuk menerima kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita mau meresponi firman Tuhan ini. Kita mau katakan kepada Tuhan. Kita mau minta kepada Tuhan. Bapa, lembutkanlah hati kami. Katakan, Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Katakan, dan mengerti rencana-Mu. Dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari katakan pujian ini sebagai doa kita ke hadapan Tuhan. Katakan, Bapa, lembutkanlah. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Dan mengerti rencana-Mu. Dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Amin. Tuhan, saat ini kami mau naikkan pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami bersepakat bersahati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau berdoa bagi beberapa pokok doa Tuhan. Kami mengingat konferensi nasional P3MI yang akan diadakan tanggal 23 dan 24 April ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap panitia. Kami berdoa untuk setiap peserta. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Dan tidak ada satupun dari kami yang layak untuk mendapatkan hormat kecuali Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa juga menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan
anak-anak P3MI. Tuhan berikan kesehatan di tengah-tengah pandemi yang masih melanda negeri kami. Kami berdoa biarlah Tuhan jaga. Jikalau ada saat ini mereka yang sakit, hamba-Mu berdoa, Tuhan Engkau lawat di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kalau Engkau mau, Engkau bisa sembuhkan mereka ya Tuhan. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga menyerahkan ya Bapa yang bergumul tentang pekerjaan, yang mencari pekerjaan, yang kesulitan dalam pekerjaan. Tuhan Engkau tolong, Engkau bukakan jalan. Kami rindu Tuhan, di dalam pekerjaan kami sungguh-sungguh menjadi teladan yang nyata. Baik dalam kinerja kami, baik dalam disiplin kami. Kami sungguh-sungguh menjadi teladan yang hidup bagi banyak orang. Dan kalau kami bergumul, mengalami kesulitan dalam pekerjaan, Tuhan campur tangan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baik ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk mereka yang melayani. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh mempersembahkan masa muda kami untuk melayani Engkau selagi kami masih muda. Karena kami tahu masa muda kami adalah waktu terbaik untuk kami serahkan kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai. Tuhan ingatkan kami bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Sudah seharusnya dan sepantasnya kami sebagai anak-anak muda melayani Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan mereka yang bergumul tentang pasangan hidup. Kami berdoa biarlah ada kebenaran Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Dalam relasi kami dengan teman hidup kami, dengan pacar kami, dengan calon pacar kami. Kami berdoa biarlah kami memberikan yang terbaik, kami mencari yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Beri hikmat kepada kami agar kami menyenangkan Tuhan dalam hal ini. Biarlah Tuhan mereka yang sedang menjalin hubungan mereka boleh menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang, memberkati banyak orang. Dan Tuhan akan menolong mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan. Engkau juga yang melancarkan dan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih sayang Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menghibur, kiranya memberkati engkau, menyertai engkau, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah seperti moto P3MI, Kristus di atas segala-galanya. Jadikan Kristus di atas segala-galanya dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati.